Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa ma kafaru ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Dewan juri yang saya hormati, Bapak-bapak Ansarullah yang Allah muliakan, insyaallah ta'ala saya akan menyampaikan pidato yang berjudul keitaatan kepada khalifah. Sebagaimana telah saya tilawatkan ayat suci Al-Quran surat An-Nur ayat 56. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan apa? Menjanjikan yang namanya khilafah. Yang dijanjikan siapa? Yang dijanjikan adalah orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Jadi syarat-syarat untuk menjadi atau akan diberikannya khilafah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan sebagaimana sabda dari Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam buku Al-Wasiyat, bahwa sesuai dengan sunatullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kudrat kedua. Yang dimaksud kudrat kedua itu adalah khilafah alamin hazin nubuwah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah ketahui bahwa khilafah yang sekarang kita nikmati, khususnya Khilafatul Masih, yang alhamdulillah telah memasuki atau sekarang telah masuk khalifah yang kelima. Ketika orang-orang lain masih mencari khilafah, masih mencari-cari seperti apa khilafah itu dibentuk, alhamdulillah kita Jemaat Ahmadiyah telah ada dalam genggaman khilafah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah saya sampaikan tadi di ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 56. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat khilafah, apa yang harus kita lakukan? Dalam satu hadis atau hadis mauquf, yaitu hadis yang disabdakan oleh Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu, Khalifatur Rasyidin yang kedua, annahu la islama illa bi jamaah wa la jama'ata illa bi imarah wa la imarata illa bi ta'ah. Beliau bersabda bahwa sesungguhnya yang namanya Islam itu adalah berjamaah. La islama illa bi jamaah. Selanjutnya wala jama'ata illa bi imarah. Dan yang namanya jamaah itu harus ada kepemimpinan. Tidak disebut dengan jamaah kalau tidak ada pemimpin. Wala imarata illa bi ta'ah. Dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ada keitaatan. Jadi di sini jelas bahwa seorang pemimpin itu syarat utamanya harus ditaati. Jadi di dalam kepemimpinan, di dalam khilafah ini, keitaatan itu adalah hal yang utama. Sebagaimana Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis adallahu ta'ala binasir ajiz, beliau bersabda dalam salah satu khutbah yang beliau sampaikan pada tanggal 27 Mei 2011, beliau bersabda, orang-orang muslim akan mahrum dari khilafat hakiki apabila meninggalkan keitaatan. Ini jelas
Sebagaimana tadi disabdakan oleh Khalifatul Rasyidin yang kedua, Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa la imarata illa bi ta'ah, bahwa kepemimpinan itu harus dilanjutkan atau syarat utamanya adalah keitaatan. Jadi sesuai dengan yang disabdakan oleh Hazrat Umar, relevansinya dilanjutkan oleh sabda Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis bahwa keitaatan itu adalah salah satu hal yang hakiki yang harus dilaksanakan oleh setiap orang-orang muslim. Bahkan dalam salah satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u wa in istu'mila abdun habasiyun ka'anna ra'sahu jababiyah. Jadi Rasulullah bersabda, isma'u, dengarlah, wa ati'u, dan taatlah, wa in istu'mila, walaupun kalian diberikan atau dipimpin alaikum atas kalian abdun habasiyun, seorang hamba sahaya dari suku Habsi, ka'anna ra'sahu jababiyah, walaupun kepalanya itu sebesar biji kismis. Jadi Rasulullah bersabda bahwa keitaatan itu adalah hal yang sangat mutlak dan sangat penting dalam satu kepemimpinan. Jadi ketika kita sebagai orang-orang Ahmadi yang sudah mendapatkan khalifah atau khilafat ini, bagaimana supaya apa yang Allah janjikan di dalam surat An-Nur tadi, wala yubaddilannahum mim ba'di khawfihim amna, ketika Allah menggantikan ketakutan itu menjadi kenyamanan atau keamanan, yaitu syarat utamanya adalah keitaatan. Jadi Bapak-bapak Asyrul Muslimin yang dirahmati Allah SWT, di dalam khilafah keitaatan itu adalah syarat mutlak yang tidak bisa kita tolak. Itulah tausiah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.